Shalom, jemaat yang mengasihi Tuhan. Penuh rasa syukur, mari kita datang menghadap takhta Tuhan. Penuh kerendahan hati, mari kita bersaat teduh. Penuh rasa syukur, kita mengakui pertolongan ibadah kita dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, yang mencurahkan berkat bagi umatnya. Kiranya menikmati sembah sujud kita. Amin. Pembimbing ibadah kita pada pagi ini diambil dari Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Jemaat disilakan duduk. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih. Untuk itu, hendaknya kita memuji nama-Nya setiap waktu bersama para malaikat dan segenap makhluk. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah kuasa di setiap waktu kami puji Engkau. Suci, 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 yang Maha Pengasih, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Suci, 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 semua sembahlah, pujilah nama-Nya, hai makhluk sekalian. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang kekal selama-lamanya. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, makhluk di langit, laut, bumi, puji Dia. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Allah kita adalah Allah yang suci, yang kudus. Untuk itu, mari kita datang
untuk mohon pengampunan agar kita berkenan kepadanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita berdoa, mohon pengampunan dosa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu untuk mohon pengampunan atas segala dosa yang sudah kami perbuat. Hidup kami tidak dapat menjadi saksi akan kasih-Mu kepada sesama. Bahkan kami cenderung untuk menyakiti dan hidup menurut kemauan kami sendiri. Ampuni kami Bapa, dan mohon perbarui hidup kami agar kami berani bersaksi kepada sesama akan kasih pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita baru saja berkomitmen untuk menjadi saksi akan kasih Tuhan sebagai benteng, agar kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Selalu bersyukur, setia menyembahnya, karena kasih Allah memang sudah terbukti di dalam hidup kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah di hadapannya. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu.
Jemaat silakan berdiri. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Inilah berita anugerah bagi kita yang telah tulus mengaku dosa di hadapan Tuhan, terambil dari Yohanes 10 ayat 22. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita yang telah mendapatkan kasih karunia Tuhan, mari kita hidup seturut dengan petunjuk hidup baru sebagai tuntunan kita. Kita baca bersama mulai dari natsnya. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengambil orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat disilakan duduk. Jika kita mencintai seseorang dengan sepenuh hati, maka dengan sukacita kita akan menuruti kemauan orang yang kita cintai, berusaha memberikan yang diingini, berkorban waktu dan harta atas nama cinta. Tapi apakah kita akan menuruti jika orang yang kita kasih itu menuntut nyawa kita atau hidup kita? Sebagai bukti kalau kita mencintai dia, pasti kita akan mikir-mikir dulu untuk menjawabnya. Namun tidak demikian dengan Tuhan kita. Sebagai bukti cintanya yang menyelamatkan hidup kita dari kutukan dosa, dia rela mengorbankan dirinya. Apakah balasan kita ketika dia mengatakan, "Ku korbankan nyawa"? Rasa syukur, mari kita nikmati syair demi syair dari lagu ini. Ku disengsarakan dengan amat kecil, Engkau dilepaskan hukum neraka.
hidup bagimu. Rahmat Tuhan berlimpah-limpah, kini aku berserah. Rahmat Tuhan berlimpah-limpah, kini aku berserah. Ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, rahmat Tuhan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Untuk itu, saya undang jemaat untuk berdiri, penuh rasa syukur dengan kesungguhan hati. Kembali kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita menyerahkan segala ucapan syukur dan pergumulan kita di dalam doa syafaat. Kepada Losehana saya persilakan memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini untuk kasih dan penyertaan-Mu yang terus berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, khususnya sepanjang minggu ini, Tuhan boleh menyertai kami di dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan kami ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati kami berdoa, khususnya menyerahkan Tuhan untuk gereja kami GKT Ampenan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba Tuhan yang melayani majelis penatua. Tuhan berikan kepada kami kesatuan hati di dalam melayani Tuhan, semangat dan juga sukacita di dalam melayani. Terima kasih Tuhan, kami rindu melalui pelayanan kami juga nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, juga menyerahkan untuk setiap komisi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap badan pengurus yang melayani di setiap komisi. Tuhan juga memberikan sukacita, semangat, dan kesatuan hati di dalam melayani Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap anggota di setiap komisi boleh terus bertumbuh mengenal Tuhan lebih baik lagi hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk kota di mana kami berada, Nusa Tenggara Barat, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati kota ini, setiap pemerintah yang bekerja, yang melayani, Tuhan berikan hikmat, supaya setiap program, setiap hal yang dikerjakan, dapat dikerjakan dengan baik untuk membawa Nusa Tenggara Barat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, pada saat ini bersama-sama kami juga berdoa, menyerahkan untuk Komisi Wanita yang saat ini berada di Sumbawa untuk mengikuti camp pengurus. Kiranya Tuhan memberkati setiap anggota yang berada di sana dengan setiap kegiatan yang ada, kiranya dapat mereka ikuti dengan baik, dan kami berdoa untuk perjalanan pulang mereka pada nanti malam. Kiranya Tuhan memberkati supaya perjalanan mereka pun dapat berjalan dengan baik, boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, kami membawa setiap seru doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Losehana. Tidak mudah bagi kita untuk memahami firman Tuhan. Saya pribadi pun kadang mengalami kesulitan, sehingga perlu dibaca atau didengar ulang firman Tuhan itu agar kita dapat mengerti. Bila saat itu kita alami, kita memerlukan tuntunan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memberi pengertian atau maksud Tuhan dalam firman-Nya. Undanglah Dia masuk dan tinggal di dalam hati kita, supaya kita terus merasakan kehadirannya. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatimu, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Suhartoyo kepada hambanya. Saya persilakan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita akan membuka firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini dari Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat 24. Saya akan membacakan ayat yang ke-19, jemaat ayat yang ke-20. Demikian kita baca sampai ayat 24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita membuka satu ayat kembali, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul
pasal 20 ayat 35. 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan Tuhan, di hadapan meja-Mu yang kudus pagi hari ini juga. Kami ingin diingatkan begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Saat ini kami siap untuk mendengar perintah dan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan. Berkati jemaat kami yang tidak bisa hadir juga. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menurut Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, memberi itu mudah atau sulit? Memberi itu mudah atau sulit? Coba yang suaranya keras. Pak Joni, memberi itu mudah atau sulit, Pak Joni? Sulit. Pak Meldi? Mudah. Nanti kenapa mudah, kenapa sulit nanti aja dibicarakan ya. Saya tidak bicara lebih lanjut, menanyakan lebih lanjut. Tetapi di sini kita bisa lihat memberi itu ada yang mengatakan mudah, ada yang mengatakan sulit. Saudara, memberi itu kelihatannya mudah. Misalnya kita bisa memberi permen, kita bisa memberi salam, kita bisa memberi mangga, kelihatannya mudah. Tetapi sebenarnya memberi itu adalah sesuatu yang sulit. Mengapa demikian? Karena kalau kita tidak memahami bahwa memberi itu dengan benar, maka sebenarnya ketika kita memberi itu memiliki hakikat pengertian yang salah. Ini mengejutkan memang. Memberi itu tidak mudah, memberi itu sulit. Saya akan ungkapkan dari seorang penulis buku, namanya Andar Ismail. Memberi itu sulit menurut beliau, karena memberi itu bisa bergeser artinya. Yang pertama, memberi itu dapat bergeser artinya dengan arti yang artinya membuang. Memberi itu bisa bergeser dengan artinya membuang. Beliau memberi contoh begini. Ada seorang ibu punya anak anjing 5. Jadi anjingnya ini melahirkan anaknya itu 5. Padahal dia sudah punya 3. Lalu dia gimana ya anak anjing yang 5 ini ya? Kita berikan saja kepada si A, si B. Kita berikan. Karena kita sudah kewalahan. Kita sudah terlalu banyak di rumah ini anjing ini. Kalau 5, yang sisa 3, mboknya 1, berarti kan 9 nanti. Terlalu banyak. Ayo kita buang. Kita berikan pada orang lain. Ini artinya memberi itu sama dengan kita punya kelebihan, lalu tidak perlu lagi, lalu kita geser. Kita berikan kepada orang lain. Ini memberi yang pertama artinya membuang. Yang kedua, memberi itu bisa bergeser artinya menjadi mengikat. Kamu tak kasih baju baru ya, nanti hari Minggu dipakai loh ya. Dipakai. Jadi kita memberi baju baru, lalu kita ngomong sama yang bersangkutan, Minggu harus dipakai. Bahkan kalau ada yang tanya, siapa yang memberi baju itu? Yang ketiga, memberi itu juga bisa bergeser, menyuap, memberi dengan tekanan. Beliau memberikan contoh begini, seringkali orang-orang Kristen itu memberi tidak secara Kristen. Tuhan, aku mau berikan persembahan, tapi sembuhkan penyakitku. Itu kan sama dengan menyuap Tuhan sebenarnya. Tuhan, aku mau memberi sesuatu, mau melayani, tapi turuti juga keinginanku.
itu bisa berarti memberi dengan menyuap Tuhan. Nah, memberi itu adalah sesuatu yang sulit. Pagi hari ini kita akan merenungkan. Walaupun seolah-olah memberi itu adalah sesuatu yang sulit, tetapi firman Tuhan mengajarkan supaya kita ini belajar terus untuk memberi. Karena memberi itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Karena memberi itu punya dampak yang bisa kita alami. Memberi itu punya kuasa, dan kuasa itu bisa membawa dampak yang luar biasa di dalam hidup kita. Kalau kita memberi dengan motivasi yang benar. Nas yang kita baca tadi di dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 35, firman Tuhan kan berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja dengan demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakannya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Teks ini sebenarnya kalau kita cari di mana Yesus pernah mengatakan seperti ini. Biasanya kalau ada kata-kata Yesus itu dicuplik itu kan di bawah Alkitab itu kan ada referensinya ya. Tapi ini tidak ada. Nah, ini menurut penafsir, ayat ini adalah ayat yang diterima oleh para murid-murid Tuhan secara lisan, tetapi tidak ditulis. Jadi mereka itu secara lisan pernah mendengar Yesus berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Secara lisan diterima, makanya ditulis di sini oleh Rasul Paulus. Jadi kutipan ini memang tidak ada di dalam kitab Injil, tetapi ini adalah diteruskan melalui tradisi-tradisi lisan. Nah, bagian ini adalah bagian pidato Paulus sebelum meninggalkan jemaat Efesus. Paulus itu 3 tahun melayani di Efesus, setelah itu dia akan pergi melanjutkan perjalanan misinya. Maka di dalam pidato terakhir atau khotbah yang terakhir, Paulus itu berpesan kepada jemaat di Efesus, mari engkau hai jemaat Efesus, kamu belajar memberi. Karena Paulus memandang bahwa jemaat Efesus itu secara ekonomi mampu memberi, mampu berbagi, baik dengan anggota jemaat Efesus maupun dengan orang-orang di luar jemaat Efesus. Paulus melihat bahwa jemaat ini punya potensi, dan punya potensinya ini adalah potensi untuk memberi, berbagi. Maka di dalam khotbah terakhir, pesan sebelum meninggalkan Efesus, Paulus berpesan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di dalam terjemahan yang lain, lebih diberkati memberi daripada menerima. Ya, lebih diberkati, berbahagia ini dipakai kata diberkati memberi daripada menerima. Ini artinya Paulus sedang mengajarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa seseorang itu kadang harus ingat bahwa kita ini dipanggil untuk memberi. Karena ketika kita memberi, kita akan berbahagia. Dampaknya itu seperti itu. Kitab Amsal berkata demikian. Kita baca Amsal 11:24 sampai 25. Kitab Amsal, coba diklikkan. Amsal 1, 2, 3. Dalam 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi poin yang pertama tadi itu adalah dampaknya itu kita ini akan mengalami kuasa untuk mengalami kebahagiaan ketika kita memberi. Ini dikatakan oleh kitab Amsal dengan jelas bahwa siapa yang menyebar harta bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, selalu berkekurangan. Firman Tuhan hendak mengajarkan kepada kita, Rasul Paulus, bahwa orang yang memberi itu akan mengalami apa yang disebut dengan kebahagiaan. Ada satu cerita berjudul A Happiness Come Through Giving. Kebahagiaan datang ketika memberi. Cerita ini menceritakan seorang ibu yang pekerjaannya itu office girl. Yaitu kalau sekarang ini ya pekerja di kantor, membersihkan kantor,
lalu membuatkan kopi teh secara praktis. Ibu ini ditinggal oleh suaminya meninggal karena sakit malaria. Lalu anaknya satu-satunya juga meninggal karena kecelakaan. Sejak suaminya meninggal, sejak anaknya meninggal, hatinya terpukul dan goncang. Sejak itu dia menyendiri. Dia tidak banyak bicara, dia tidak banyak senyum. Dia pokoknya kerja untuk mencari menghidupi dirinya sendiri. Suatu ketika, sore ketika dia pulang dari kerja, dia diikuti seekor kucing mengikuti dia. Mengikuti terus sampai kucing itu ikut masuk ke dalam rumahnya. Kucing itu nampaknya sedang kelaparan, kurus kering. Ibu itu mengusir. Tapi kucing itu terus mendekat ke dia. Karena kasihan, ibu itu menuangkan susu yang biasanya dia minum, dia tuangkan. Lalu dia kasih kucing itu. Kucing itu dengan lahapnya terus minum susu itu. Setelah habis, ibu itu mengusir kucing itu. Ternyata kucing itu tidak mau pergi. Malah kucing itu terus mengendus-endus kaki ibu ini. Mungkin bahasanya itu adalah bahasa saya ingin mengucapkan terima kasih. Kucing itu terus diusir tapi tidak mau keluar dari rumah itu. Nah, sejak saat itu dia kok mulai tersenyum. Dia mulai bahagia. Sudah lama dia tidak bisa tersenyum. Tapi ketika lihat kucing itu terus mendekati dia, mengendus-endus, itu yang membuat dia berbahagia. Besok paginya bagaimana? Besok paginya dia membuat kue. Beri kucing itu dan kucing itu makan. Lalu ibu ini berpikir bahwa kalau memberi makan seekor kucing aja bisa membuat dia tersenyum, maka alangkah indahnya jika dia juga bisa memberi orang lain. Pasti ada kebahagiaan yang luar biasa yang akan dialami. Betul. Beberapa hari kemudian dia membuat kue, dia bagikan kepada teman-teman di mana dia bekerja, dia bagikan tetangganya, dan itu membuat dia kok bahagia, dia kok dihibur, dia mengalami sukacita, dan dia mengalami sebuah perubahan. Perempuan itu memang susunya itu berkurang karena ada si kucing datang. Tetapi kebahagiaannya bertunas ketika dia memberi sesuatu. Bapak Ibu, kebahagiaan memberi itu bukan hanya dialami oleh yang menerima, tetapi kebahagiaan dan sukacita ketika kita memberi itu, kebahagiaannya itu memantul kepada kita, memantul pada yang memberi. Sehingga ketika kita memberi, di situ ada dampak kuasa yang kita alami, yaitu happiness come giving. Kebahagiaan datang melalui memberi. Bagaimana? Apakah kita ingin mengalami kebahagiaan? Tidak ada cara lain. Kita harus mulai belajar memberi. Ketika kita memberi, orang lain akan mengalami sukacita. Dan sukacita kita juga akan bertambah. Ketika kita memberi, orang lain akan mengalami cinta kasih Tuhan. Dan cinta kasih Tuhan itu juga akan bertambah dalam hidup kita. Karena kebahagiaan itu akan kita alami ketika kita belajar untuk memberi. Percayalah, tidak akan pernah orang yang memberi itu, atau orang yang suka memberi, atau orang yang biasa memberi itu akan hidup di dalam kekurangan. Tuhan itu akan mencukupi dan menyediakan. Inilah kuasa daripada memberi, yaitu akan mengalami kebahagiaan. Saya yakin jemaat sekalian sudah melakukan itu semua.
firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Yang kedua, dampak yang kedua adalah apa yang ditulis oleh Matius 6 ayat 21 secara khusus. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mengapa kadang orang itu sulit untuk memberi? Apakah karena tidak punya? Belum tentu. Mengapa orang sulit memberi? Apakah dia kekurangan hartanya? Belum tentu. Tuhan Yesus di dalam bagian ini berbicara soal ketamakan. Coba diklikkan ya slide-nya ya. Kuasa untuk memberi itu akan mengalami kuasa untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus sedang berbicara soal ketamakan di dalam Matius 6 ayat 21. Tamak. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kata hati di sini itu bukan bicara soal emosi atau perasaan. Kata hati ini bicara soal pusat hidup kardia. Di dalam bahasa aslinya. Itu pusat hidup. Di mana engkau meletakkan pusat hidupmu, hatimu, di situ engkau akan berpusat. Jadi Yesus tidak mengajarkan bahwa pusat hidup itu jangan harta, tetapi adalah Allah. Karena ketika kita meletakkan pusat hidup kita kepada harta, di situ kita semakin mendekat. Ketika kita meletakkan pusat hidup kita kepada Allah, disitulah kita akan dekat. Kuasa memberi adalah kuasa yang akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Mengapa banyak orang yang sekarang ini disebut dengan orang materialisme? Orang yang materialisme adalah orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang yang materialisme adalah orang yang serakah, orang yang tamak. Disitulah hatinya diletakkan, yaitu di dalam hartanya. Oleh karena itu ada kata-kata yang berbunyi demikian. Kita baca bersama-sama. Ingatlah, 1, 2, 3. Memberi itu soal hati, bukan soal punya dan tidak punya. Nah, tahu setuju apa? Ini kata-kata umum. Memberi itu bicara soal hati. Hatimu diletakkan di mana? Kalau hatimu diletakkan di harta, ya di situ kamu akan menjadi orang yang egois, orang yang materialistis. Tetapi kalau hatimu diletakkan mendekat kepada Tuhan, ini kata-kata Tuhan Yesus, engkau tidak akan tamak, engkau justru akan berkata dalam hatimu, mengapa Tuhan berikan aku kesuksesan? Mengapa Tuhan berikan aku laris? Mengapa Tuhan berikan aku uang? Mengapa Tuhan pasti kita akan belajar berpikir seperti itu. Karena Yesus tahu, ketika Yesus bicara soal ketamakan ini, bukan ditujukan untuk orang yang banyak uang, bukan. Orang yang miskin saja, orang yang uangnya sedikit saja bisa tamak, bisa egois, bisa materialistis. Jadi ketamakan itu bukan bicara soal sedikit atau banyaknya harta. Ketamakan itu bicara soal hatiku melekat kemana? Melekat ke harta atau melekat ke Tuhan? Disitulah kita bisa mengatasinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memberi itu melibatkan kerendahan hati dan kerelaan. Ketika kita memberi, sebenarnya kita sedang melepaskan keserakahan kita, keegoisan kita. Ketika kita memberi, sebenarnya kita sedang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, kalau orang yang memberi itu mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Orang yang memberi itu akan lebih mengenal Tuhan. Kalau mendekat kepada Tuhan, dia akan lebih mengenal Tuhan. Kalau lebih mengenal Tuhan, dia akan tahu Tuhan itu akan memelihara. Ya, kalau hidup kita mendekat kepada harta, pasti yang dipikirkan itu kekhawatiran, ketakutan. Makanya kita harus mendekat kepada sumber harta, sumber berkat, yaitu Allah sendiri. Maka kalau kita mendekat kepada Allah, disitulah kita akan mengalami kuasa. Kuasa ketika kita memberi. Ketika kita memberi, kita akan mendekat kepada Tuhan dan kita akan tahu dan kita akan bergantung juga kepada providensia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
seluruh kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang punya konsep memberi. Tuhan Yesus memberi pengampunan. Tuhan Yesus memberi pengakuan. Tuhan Yesus memberi pertolongan. Ingat firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 45 berbunyi demikian. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan hidupnya untuk kita. Hari ini kita melakukan perjamuan kudus. Ini berarti kita mengingat pemberian Tuhan. Buat kita semuanya, buat saya dan jemaat sekalian. Apakah kita sudah belajar menjadi orang Kristen yang memberi? Memberi adalah bentuk kita bersyukur untuk pengorbanan Tuhan. Memberi adalah bentuk kita ini bergantung kepada Tuhan. Memberi akan punya kuasa, yaitu kita akan mengalami kebahagiaan. Kita akan mengalami sukacita dan kita akan mengalami hidup yang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau memberi, suam-suam dalam memberi, pasti hidup kita tidak akan pernah bahagia. Kalau kita jarang memberi, hidup kita tidak dekat dengan. Pilih yang mana? Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ketika kami memberi, kami akan punya dampak. Kami akan mengalami kebahagiaan spesial yang Tuhan berikan di dalam hati kami. Ketika kami memberi, Engkau juga tidak tinggal diam. Engkau akan memelihara hidup kami. Karena ketika kami memberi, berarti kami mengalami kuasa untuk mendekat kepada Tuhan. Kuasa untuk berani meninggalkan ilah-ilah di dalam dunia ini, termasuk harta. Biarlah apa yang kami miliki hari ini, kami sadari adalah bagian yang Tuhan titipkan di dalam hidup kami. Dan kami sadar bahwa Tuhan punya misi, punya visi untuk apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Bahkan ketika hari ini kami mengalami kelemahan, kekurangan, kelesuhan, kami diingatkan juga untuk tetap meletakkan hati kami, pusat hidup kami, kepada Engkau yang adalah sumber berkat buat kami. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam kehidupan ekonomi kami yang akhir-akhir ini mengalami kelesuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita penuh rasa syukur memberikan persembahan kita dengan dilandasi oleh firman Tuhan dari Keluaran 25 ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Mari kita serahkan persembahan yang sudah kita persiapkan dengan penuh rasa syukur. Kita pujikan, hitunglah berkat-Mu. Bila
bergelombang. Bila tawar hati damaimu hilang, berkat-Mu satu persatu hitunglah. Lihat betapa Tuhan memberkati. Hitunglah berkat-Mu semuanya. Jangan terlupakan berkat Tuhan, semua hitunglah. Nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Hatimu aku dan khawatir, apakah kau pikul salib yang berat? Hitung berkat-Mu dan ingat janjinya. Hitung emas dan hatimu tenanglah. Hitunglah berkat-Mu semuanya. Jangan ada yang terlupakan berkat Tuhan, semua hitunglah. Nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Bait ketiga, jemaat silakan berdiri. Hadapi pencobaan dan perang, jangan takut, Tuhan tak menang. Ingatlah anugerah Tuhan berlimpah, menghibur, membimbing sampai ke surga. Hitunglah berkat-Mu semuanya. Jangan ada yang terlupakan berkat Tuhan, semua hitunglah. Nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Mari kita bawa dalam doa persembahan kita. Bapa Surgawi, kami datang membawa persembahan kehadirat-Mu sebagai rasa syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kuduskan persembahan ini ya Bapa, agar berkenan menjadi alat pelayanan di gereja kami. Berkati juga para penatua yang Tuhan percayakan untuk mengelolanya, agar bijak dalam penggunaannya. Terima kasih Bapa. Kami juga mohon Tuhan menguatkan kami, agar dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat disilakan duduk. Pelayanan perjamuan kudus oleh Bapak Pendeta Suhartoyo, saya persilakan. Yang kita lakukan pada pagi hari ini sudah diumumkan, dan saya harapkan kita sudah persiapkan diri dengan baik. Selanjutnya, bagi jemaat yang belum memiliki atau menerima roti dan anggur, silakan angkat tangan. Nanti penatua akan memberikan. Mari saya persilakan penatua yang melayani Tuhan pada pagi hari ini untuk maju ke depan. Silakan penatua bisa membuka meja perjamuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi perintah perjamuan.
yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Dengarkanlah bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, sesudah itu mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, lalu memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus yang kita lakukan ini mempunyai 3 makna. Yang pertama adalah makna masa lalu, yaitu mengingat akan penderitaan dan kasih Tuhan yang sudah berkorban. Maka hari ini harusnya kita bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, maka kita juga belajar memberikan yang terbaik. Yang kedua, perjamuan kudus ini mempunyai makna hari ini, yaitu persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus. Kita menjadi jemaat yang mempraktekkan akan persekutuan yang sehat, yaitu saling mengasihi, saling memperhatikan sebagai satu tubuh di dalam anggota tubuh Kristus. Yang ketiga, perjamuan kudus itu mempunyai makna masa yang akan datang, yaitu pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semuanya ini akan berlalu, semuanya akan selesai. Hidup kita pun akan selesai, tetapi hidup kita hanya selesai di dunia ini saja. Nanti kita akan menerima hidup yang kekal. Itulah pengharapan akan Kristus. Kita bersyukur surga sudah diberikan buat kita melalui jaminan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka sebelum kita mengikuti perjamuan kudus lebih lanjut, saya mengundang jemaat untuk memeriksa diri. Kita bangkit berdiri, kita akan datang di hadapan Tuhan, kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh, kita akan menyelidiki hati kita, memeriksa diri kita, dan kita menyadari bahwa kita orang yang berdosa, yang harus senantiasa terus dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur ya Tuhan, karena untuk menyelamatkan kami, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal datang ke dunia. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mendatangkan keselamatan yang sempurna. Penghampaan diri, kerendahan hati, ketaatan dan pelayanan Kristus menjadi teladan bagi kami. Bagaimana kami harus membalas segala anugerah-Mu ya Tuhan. Kami akan meninggikan cawan keselamatan, memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur ini, agar melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, kami bertambah-tambah dalam anugerah-Mu, dan kami senantiasa tetap setia. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong, supaya kami dapat memiliki kekuatan di dalam memikul salib-Mu, dan menyebut Engkau sebagai Tuhan di dalam segala keadaan, agar kami dapat melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Kami berserah, kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami ada di surga, kuduskanlah namamu, jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mati, kuasa, sembuh. Jemaat dipersilakan duduk. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, lalu mengucap berkat, kemudian memecah-pecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atas cawan itu, lalu memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosamu. Sebagai hamba Tuhan, saya tetap mengingatkan bahwa perjamuan kudus ini boleh diikuti bagi mereka yang sudah dibaptis anak dan setelah dewasa cukup umur sesuai dengan aturan gereja ICD, atau bagi mereka yang sudah dibaptis dewasa. Dan yang paling penting adalah bagi mereka yang telah mempersiapkan hati dengan baik. Mari, mereka yang sudah mempersiapkan dan memenuhi syarat, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita siapkan roti dan cawan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah, sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan makan. Mari kita siapkan anggur kita, cawan di tangan kanan kita. Kita nyanyikan pujian, darahnya tercurah. Darahnya tercurah untuk kita. Cawan mengingatkan selamanya. Di meja perjamuan dia mati, syukur puji Tuhan sudah datang. Kita siapkan cawan di tangan kanan kita. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan minum.
Renungkan sungguh-sungguh salibnya, 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 selamanya Mari kita renungkan diri kita di hadapan Tuhan. Renungkan apakah kita senantiasa bersyukur untuk pemberian yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu keselamatan, hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan, yaitu kehidupan masa depan, kehidupan di surga. Mari kita syukuri itu. Dan itu akan membuat kita tetap kuat. Walaupun ada sakit penyakit yang mulai berdatangan, ada kesulitan yang melanda pekerjaan kita, ada gangguan dari iblis, ada gangguan mungkin dari rekan-rekan kerja, saingan bisnis kita, atau siapapun. Kita tetap kuat. Karena Tuhan beserta kita. Tuhan memberi pengampunan. Tuhan menyertai. Syukurilah akan anugerah keselamatan dan penyertaan. Kita berdoa dalam hati untuk pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Dalam momen yang indah perjamuan kudus, kita kembali diteguhkan untuk tetap berdiri teguh, tetap menjadi anak Tuhan yang setia. Jamalah hati hamba-Mu dan setiap kami ya Bapa di surga, supaya pagi hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Kristus yang sudah berfirman, Kristus yang sudah berkorban, yang kami peringati melalui upacara perjamuan kudus pagi hari. Biarlah kalau negara kami adalah negara yang mengalami kebangkitan di dalam bulan Oktober, kami juga secara pribadi mengalami dan merasakan dan memperingati senantiasa kebangkitan yang harus kami alami terus-menerus, karena kami diingatkan bagaimana Kristus sudah menyelamatkan kami dan mengasihi kami. Engkau sudah mendengar seru doa hamba-Mu pribadi dan jemaat-Mu secara pribadi. Kesulitan, tantangan, bahkan pergumulan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari semuanya itu biarlah kami diingatkan bahwa kami pun harus belajar terus, bukan diam, tetapi bergerak. Kami harus maju, kami harus belajar memberi. Mungkin kami mulai dengan memberi diri kami untuk lebih setia lagi, mengikuti Tuhan, mengikuti ibadah, mengikuti doa, mengikuti membaca Alkitab, dan banyak hal ya Bapak. Kami ingin memberi diri kami dengan tulus, dengan ikhlas, dengan rela, bukan dengan paksaan. Kami percaya Engkau akan memberikan dampak yang luar biasa di dalam hidup kami. Kebahagiaan. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena kami semakin dekat dengan Tuhan. Berkati hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian, muliakanlah, karena Kristus sudah mati buat kita. Meja perjamuan akan ditutup kembali.
Yesus mati bagiku, menghapus segala dosaku, beban dan seri ditanggung-Nya. Puji namanya, muliakanlah namanya, muliakanlah namanya, dosaku telah dihapuskannya. Puji namanya. Bait yang ketiga. Darah Yesus, darah Yesus memberi merdeka. Sekarang hatiku bersuka, puji Tuhan selamatkan daku. Puji namanya dengan penuh semangat, muliakanlah namanya, muliakanlah namanya, dosaku telah dihapuskannya. Puji namanya. Kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, menolong hidupmu sekalian. Kasih-Nya kita alami mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk untuk mengambil saat teduh, ibadah selesai. Kasih Allahku sungguhlah terbukti, ketika serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur